akan memperkenalkan diri karena kalau tidak kenal tidak sayang. Saya lalu Arya Maulana Prajanata. Saya Andira Gustianingsih. Saya Siska Dortika Febrianti. Saya Zubaida Azhara Ismi Fadila. Saya Rizky Aulia Ramdhani. Saya lalu Benabil Surya Putra. Terus Selamat menonton. Ngapain dia sibuknya? Dari tadi di TikTok keluar. Lihat apa dia itu? Ini tentang demo kemarin. Ngapain sih demo? Sebenarnya apa itu demokrasi? Ketinggalan zaman banget lah ini. Bosannya. Ya, lapar kita juga ini. Ngapain ya anaknya? coba telepon tuh awal ada siapa gitu. Telepon. Bentar. Demokrasi itu Halo Aul. Mau nggak ikut makan-makan sama kita? di mana? Di Berugak depan nih. Oh iya dah, tunggu. Oke. Gimana dia? Ntar nyusul sama Arya. Mau beli jajan tuh dong. Ya udah. Siapa itu? Teman kita. Ngapain? Diajak kita makan-makan. Gas! Yuk, cepet banget. Di mana? Di sana. Aduh! Ada. Hidup. Itu dia. Itu Aul. Waalaikumsalam. Mana katanya makan-makan? Selo kakaknya, nah dia lagi beli jajan buat kita. Nggak seluan banget sih. Lapar. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Itu dia. Kalau sana lagi. Yo, kenapa dikit sekali ini? Banyak komen kalian dari KP. Kecewa berat. Yang mana F-nya? Hilang lagi. Bibirnya kamu beli weh. Lah. Dari nanya. Iya. Oh ya, lanjutin yang Nggak ada air, seret. Ya, nyala putih. Minum. Pengen minum deh. Au. Ya, dijilat, dicelurin. Hah? Kalau tuh, anjir. Ya, bocah. Nah, masa itu dapat kayak gini aja? Oh iya. Lanjutin yang tadi itu. Apaan? Tadi itu apa Oh, sih demokrasi? Demokrasi itu dengerin makanya. Ya, maaf. Demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Diplomat. Kamu udah tahu ya? Iya. Terus apa hubungannya demokrasi sama demo-demo tuh? Apa hubungannya demokrasi sama demo-demo itu terus? Apa tapi nih? Yang demo kemarin itu. Gue nih. Ya, gue.
Peduli. Apa tujuannya demo itu? Tujuannya demo apa demokrasi? Iya, kenapa sih kayak gini? Ya ada, maksudnya demokrasi. Demo ini dia tujuannya biar dia Supaya ada hak kita gitu sebagai. Nah, ada hak kita sebagai individu. Itu termasuk demokrasi liberal namanya. Demokrasi liberal itu kayak sistem pemerintahan yang bebas individu berpendapat. Tapi masa anak-anak sempat Pemerintahan kekuasaan itu dibatasin biar enggak dia bukan dibatasin sih kayak dibagi gitu jadi tiga biar enggak dia salah gunain kekuasaan. apa itu yang tiga itu? Legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Tahu kalian itu? Tahu apa lagi? Nggak tahu. Tanyain. Apa itu? Legislatif itu kayak yang buat undang-undang kayak DPR. Nah, terus kalau eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang kayak presiden, wakil presiden, sama menteri-menterinya. Terus Masuk lagi. apa? Kayak guru-guru pegawai negeri gitu. Ya, kayaknya. Kalau pegawai negeri itu legislatif, yudikatif yang mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Yudi bukannya nama orang. Ini nama teman kita. Terus belum aku tanya ya. Apa tujuannya? Nggak tahu kalau tujuannya aja. Kamu ya apa Tahu tujuannya kan? Aduh, nggak tahu. Coba lihat Google dulu. Google aku aja bisa. Biar nggak salah. Jangan dulu. Tapi nanti ada sih aku. Karena ini dikit. Tujuan apa tapi ini? Tujuan demokrasi. Yang liberal. Ya. Dua-dua. Hapus satu hati ya. Kalau yang tujuan liberal kayak استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر yang pertamanya itu kayak menjamin kebebasan individu, kayak memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara itu terlindungi. Nah, terus yang keduanya itu kayak pembatasan kekuasaan pemerintah, ya kayak menghindari tirani dan menjaga agar kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak. Terus yang ketiganya itu transparansi dan akuntabilitas. Terus yang kayak mendorong pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Terus ngerti kek? Terus yang ketiganya itu kayak partisipasi rakyat, kayak meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan mengambil keputusan. Kata Google. Oh, macam. Kalau kamu tidak percaya lihat aja dulu sendiri. Apa kerjaan? Kelebihan sama kekurangannya. Ya. Kelebihannya itu pertama stabilitas politik, yang mengurangi munculnya konflik politik dan polarisasi dengan kepemimpinan yang kuat. Bentar. Bahkan itu terpimpin. Bahkan kan terpimpin. Maka Terpimpin nggak salah yang itu. Yang Kepemimpinan. stabilan politik itu. Kalau yang liberal itu akhirnya Nah, belum dijelasin kan? Apa itu? iya betul. Apa itu demokrasi terpimpin? Apa emangnya? Apa itu? Apa? Siapa yang tahu? Kamu tahu oke, jangan beda kan? Tahu. Cari di Google makanya kalau nggak tahu. Coba buka. Barang aja. kan demokrasi bersama. Ini dan demokrasi terpimpin itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berpusat pada seorang pemimpin atau kelompok kecil. Tapi
Apa? Ayo lo. Oh, nakal di kami kemarin tuh sama saya. Coba tunjukin apa? Tapi senang sih. Dirinya itu kayak tadi udah disebutin kan, kekuasaan itu terpusat pada satu orang tapi tetap menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang ada. Kayak buat apa namanya, kayak apa sih namanya tuh? Ada gunanya? Tahu. Kenapa pengen tahu? Kalau demokrasi terpimpin ini beda dia sama demokrasi liberal, liberal. Kalau di liberal itu kan punya masyarakat kebebasan berpendapat. Nah kalau di terpimpin ini dibatasi kebebasannya itu. Nggak paham deh, ini jadi cerita. Oh, bebas itu. Dibatasi. Oh, bebas. Mau liberal dan bebas. Ganti. Kalau kekurangan sama Demokrasi terpimpin itu Ya. pertama itu kan tadi yang disebut itu stabilitas politik, di mana untuk mengurangi munculnya konflik politik dan polarisasi dengan kepemimpinan yang kuat. Polarisasi itu perpecahan masyarakat menjadi beberapa kelompok. Karena dia terpecah itu makanya dia sulit buat mencapai kesepakatan. Terus yang kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kejaksaan Apa ada tangan? kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kebijaksanaan diimplementasikan secara cepat. Terus Saya dengan makanya secara cepat dan tanpa banyak hambatan. Terus yang ketiga, kesatuan nasional, untuk memperkuat kesatuan nasional di bawah satu kepemimpinan yang kuat. Kalau kekurangannya itu penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang terpusat itu rentan dia sama penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang kedua, pembatasan kebebasan. Hak individu sama kebebasan itu cenderung cenderung dikorbankan. Oke. Ya. Iya, Su. Tahu. Terus yang ketiga itu Maksudnya akuntansi. kurangnya Gunakan akuntansi. kurangnya akuntansi. Maksudnya Kurangnya akuntansi berkurang sih. akuntansi sekolah. Enggak gitu. Jadi kayak gimana? Termasuk nggak sih kekurangannya akuntansi itu dalam kekurangan apa namanya? Kan demokrasi terpimpin itu. Iya. Iya termasuk. Termasuk. maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu Ada tuh kemana? nggak tahu. Ada yang tahu jawabannya. Siapa yang tahu jawabannya? Kalau nggak salah, Yang nyuruh bilang biaya. kalau nggak salah, yang kemarin yang kuliah di TikTok tuh kurangnya akuntansi itu masuk ke dalam kekurangan dalam demokrasi terpimpin karena terpimpin dengan kekuasaan yang
Ayolah. Gak ada cuci kopi di sini. Nanti. Nah, oke. Ya tahu. Kasih teman-teman. Tar dulu. Apa emangnya? Tujuannya belum nggak sih? Ya, tujuan apa sih? Tujuan Oh demokrasi. iya. Ya udah tadi sama dia. Kan kedua ya. Satunya lagi oh iya. Jadi ada 3 tujuannya. Kita potong dah. Jadi ada 3 tujuannya. Yang satu ada stabilitas politik. Jadi menciptakan stabilitas politik. Yang nanti ya, dengan menjauhi saingan politik di bidang politik. Yang kedua ada efisiensi dalam pengambilan keputusan, maksudnya kayak kita kasih pemimpin yang mengambil keputusan gitu. Yang ketiga ada pembangunan nasional, yaitu Sekarang apa ya? Apa maka jawabannya ini? Aku butuh jawaban. menciptakan pembangunan nasional. Pakai gigi. Ayo aku butuh jawaban ini atas pertanyaanku. Kasih kamu udah pernah nggak ada kalau Ya apa? belajar sejarah kamu pernah masuk. Mana ada? Apa memangnya? Gak deh, maaf. Apa deh, berapa? Sujud enggak? Terus. Ayo, apa jawabannya nih? Kamu ketawa terus nggak sih? Kan aku mau nanya. Jangan ditanya tuh. Ini kenapa diketawa ini? Sedih. Contoh. Ih, Semakin yang di sana. what the fuck is this man? Alah, marah-marah dah. Pembangunan yang pembangunan nggak sih? Apa ini jawabannya? Kan tadi ada stabilitas politik udah dijelasin, efisiensi. Panas. Stabilitas politik udah dijelasin kan. Yang kedua ada efisiensi dalam pengambilan keputusan. Sampai yang ketiga pembangunan nasional yang padu dengan kebijakan yang dipimpin oleh pemimpin. Yang dipimpin oleh pemimpin. Maksudnya kekuasaan yang dipimpin oleh Pemimpin. Iya Maksud? kan yang namanya. Iya. Oh, pemimpin yang memimpin. Ya, itu apa sih nggak ngerti-ngerti? Wah, Belajar makanya. ya, ngerti kok. Udah saja. Oh ya, no. Kan kalau kelebihan liberal kan. Liberal. Punya kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihannya itu hak individu. Hak individu yang dilindungi oleh demokrasi liberal terlindungi oleh baik. Terus dengan baik. Terus Apa makanya apa? Jangan itu doang. terus kebebasan berpendapat yang mendorong inovasi, kreativitas, dan publikasi yang sehat. Nah, kalau kekurangannya itu tertimpang sosial dalam sistem ekonomi pasar yang bebas. Kesetimpangan ekonomi juga sering terjadi, terus ada juga
apa? Biokrasi apa? Birokrasi, biologi dong yang saya tahu. Oh, biokrasi yang kompleks, birokrasi Ada yang IPA kompleks banget. keputusan yang bisa menjadi lambat karena adanya mekanisme check-in, balance. Balance itu apa? Anu beres. Nah ya. Jadi Menurut seimbang kalian, ya gitu. menurut kalian dari kekurangan sama kelebihan demokrasi liberal sama terpimpin ini yang mana yang lebih bagus? Nah, enggak saya tahu, saya kan nanya tadi. Liberal. Kenapa? Tak tahu bagus saja. Namanya. Nah, Saya enggak yang pemimpin yang dipimpin. Pemimpin yang dipimpin. Pimpin yang dipimpin. Ya, pemimpin. Anu, terpimpin yang memimpin. Kenapa? Karena memimpin. Kan memimpin, kita memimpin. Saya suka memimpin. Kan demokrasi terpimpin itu dibatasi kebebasan individu. Wow, gak jadi, gak jadi, jelek, jelek. Bisa bebas gitu. Nih, gak jadi, jelek, jelek. Jelek deh berarti demokrasi terpimpin. ada. Kok kayak gitu, nggak ngerti saya. Sampai kau tidur orang mudik. Nggak tidur main game. So imut. Emang gue imut. Nah, udah itu aja. Nah, apalagi tuh? Masukin lah semuanya nih. Lapar. Terus, mana ya videonya ini? Yoi, seru Iya, radio. Beng, Kevin bilang kepada Nih. Cuma 500. Boleh. Berat terus. Terus, udah kan? Ngerti kamu? Kalau kamu nggak ngerti, lihat Google terus scroll. Jangan TikTok aja di scroll. Enggak. Udah nih. Udah habis jajannya kan? Udah Saat selesai jadinya? kabur, ye. Pulang dah ya? Ya, udah capek. ada. Kamu sholat aja. Ya, sholat maksudnya. Ya, ini nggak pernah soalnya. Aduh, kebelet Allah Akbar. Gue masukin ke semuanya. Seru. Biar dikirain bercanda. Besok udah jadi kan ini?